Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Arsibal William Atihuta. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan dan share ke teman-teman semua terkait materi bea masuk dan cukai. So, tanpa berlama-lama lagi, without any further ado, let's jump into the video. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa bea masuk dan cukai merupakan salah satu pendapatan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, bea cukai adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Nah, impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan juga ruang udara, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif atau ZEE, dan landasan kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan. Bea masuk dapat diartikan sebagai pajak lalu lintas barang yang dipungut atas pemasukan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Nah, adapun aturan terhadap barang yang akan dikenakan bea masuk, yaitu harga barang tersebut harus berada di atas 75 US dollar atau kalau dirupiahkan menjadi 1.050.000 rupiah. Nah, barang tersebut akan dikenakan pajak sebesar 17,5% yang merupakan akumulasi total dari bea masuk sebesar 7,5% dan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10%. Nah, adapun barang-barang seperti tas, sepatu, dan aneka tekstil itu berbeda tarif besarannya. Untuk tas sendiri, bea masuknya itu sebesar 15-20%. Untuk tekstil, bea masuknya itu 15-20%. Dan untuk sepatu, bea masuknya itu 25-30%. Baik, selanjutnya saya akan memberikan contoh kasus. Jadi contoh kasusnya itu, Fania pergi berlibur ke Amerika selama 2 minggu. Setelah masa liburannya berakhir, ia pun kembali ke tanah air. Tak lupa ia membawa oleh-oleh untuk ibunda tercinta, tas branded dengan harga 650 US dollar, dan ayahnya pun diberi oleh-oleh sepatu branded dengan harga 400 US dollar. Kurs dolar yang berlaku saat itu adalah Rp14.000. Hitunglah A. Jumlah pungutan negara terhadap tas branded, B. Jumlah pungutan negara terhadap sepatu branded, dan C. Jumlah pungutan negara total. Baik, kita selesaikan satu persatu. Yang pertama, A. Jumlah pungutan negara terhadap tas branded Ibunda Fania. Pada kasus ini, belanja tas Ibunda Fania itu di atas 75 US dollar. Maka yang akan dikenakan bea masuk dan pajak adalah sebesar 575 US dollar. Hal tersebut dikarenakan 650 US dollar dikurang 75 US dollar menghasilkan 575 US dollar. Selanjutnya kita cari nilai pabean. Nilai pabean sama dengan harga tas dikali kurs berlaku. Menjadi 575 US dollar dikalikan 14.000 rupiah menghasilkan 8.050.000 rupiah. Selanjutnya kita cari bea masuk. Untuk mencari bea masuk, kita harus mengkalikan tarif bea masuk tas dikalikan dengan nilai pabean. Menjadi 15% dikali 8.050.000 rupiah menghasilkan 1.207.500 rupiah. Selanjutnya kita cari PPN. PPN sama dengan tarif PPN dikalikan nilai pabean menjadi 10% dikalikan 8.050.000 rupiah menghasilkan 805.000 rupiah. Selanjutnya, jumlah pungutan negara sama dengan nilai pabean ditambah bea masuk ditambah PPN. Sama dengan 8.050.000 rupiah ditambah 1.207.500 rupiah ditambah 805.000 rupiah menghasilkan 10.062.500 rupiah. Jadi, jumlah pungutan negara untuk tas branded Ibunda Fania adalah sebesar 10.062.500 rupiah. Selanjutnya, B. Jumlah pungutan negara terhadap sepatu branded Ayah Fania. Jadi pada kasus ini kita sudah tidak mengurangkan harga sepatu dengan 75 US dollar dikarenakan 75 US dollar tadi sudah dikurangkan di tas Ibunda Fania. Jadi 75 US dollar tersebut tidak dikurangkan per item tetapi secara keseluruhan. Nah, pada kasus ini kita langsung saja untuk mencari nilai pabean.
Nilai pabean sama dengan harga sepatu dikali kurs berlaku menjadi 400 US dollar dikali 14.000 rupiah menghasilkan 5.600.000 rupiah. Selanjutnya, bea masuk sama dengan tarif bea masuk sepatu dikali nilai pabean menjadi 25% dikali 5.600.000 rupiah menghasilkan 1.400.000 rupiah. Selanjutnya PPN sama dengan tarif PPN dikali nilai pabean menjadi 10% dikali 5.600.000 rupiah menghasilkan 560.000 rupiah. Jumlah pungutan negara sama dengan nilai pabean ditambah bea masuk ditambah PPN sama dengan 5.600.000 rupiah ditambah 1.400.000 rupiah ditambah 560.000 rupiah menghasilkan 7.560.000 rupiah. Jadi, jumlah pungutan negara untuk sepatu branded Ayavania adalah sebesar 7.560.000 rupiah. Selanjutnya, C. Jumlah pungutan negara total. Jumlah pungutan negara total sama dengan jumlah pungutan negara terhadap tas ditambah jumlah pungutan negara terhadap sepatu sama dengan 10.062.500 rupiah ditambah 7.560.000 rupiah menghasilkan 17.622.500 rupiah. Jadi, jumlah pungutan negara total yang harus dibayarkan Fania adalah sebesar 17.622.500 rupiah. Nah, itulah tadi yang dapat saya jelaskan dan saya share ke teman-teman semua. Semoga apa yang saya jelaskan dan saya share ke teman-teman dapat bermanfaat bagi teman-teman. Dan jangan lupa share video ini ke keluarga, kerabat, maupun teman-teman agar video ini dapat menjadi manfaat bagi banyak orang. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya karena telah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!